Suara Hati, renungan hari ini, Minggu, 11 Mei 2025. Topik, berilah yang terbaik. Dan jangan lupa saudaraku, untuk membagikan renungan ini kepada orang lain, agar mereka juga mendapatkan kekuatan rohani di dalam Tuhan. Kiranya saudara diberkati oleh Tuhan kita. Nas renungan hari ini, Keluaran 37 ayat 10, 11 dan 12, dibuatnyalah meja itu dari kayu penaga, 2 hasta panjangnya, sehasta lebarnya dan 1,5 hasta tingginya. Disalutnyalah itu dengan emas murni dan dibuatnya bingkai emas sekelilingnya. Dibuatnyalah sekelilingnya jalur pinggir yang setapak tangan lebarnya dan dibuatnya bingkai emas sekeliling jalur pinggirnya itu. Ketika kita berbicara tentang memberi yang terbaik kepada seseorang, mungkin fokus perhatian kita terletak pada barang mahal yang dapat kita berikan. Namun, pada dasarnya ada banyak hal yang melekat pada diri kita, yang dapat kita pakai sebagai persembahan terbaik kepada orang lain atau kepada Tuhan kita. Dalam beberapa ayat dari perikop bacaan kita hari ini, kita menyaksikan keterampilan dalam membuat berbagai benda suci untuk kemah suci. Setiap karya dibuat dengan tujuan khusus, yakni untuk memberikan pelajaran berharga tentang bagaimana umat dapat mempersembahkan segala yang terbaik kepada Allah. Bezaleel, bersama para asistennya, adalah orang yang dipercayakan Tuhan Allah untuk membuat meja roti sajian dengan memastikan sesuai spesifikasi yang diberikan oleh Tuhan kepadanya, ayat 10-16. Peralatan lainnya yang dibuat adalah kandil untuk menerangi tempat yang kudus itu. Dengan desain dan detailnya yang rumit, Bezaleel memperhatikan setiap aspek dalam pembuatannya dan tidak menganggap enteng detail apapun darinya, ayat 17-24. Demikian juga dengan mazbah pembakaran, ia membuatnya dengan sangat cermat, supaya semua layak untuk digunakan dalam ibadah dan pengudusan, ayat 25-29. Bagian-bagian dari kemah suci merupakan bagian yang penting dalam kehidupan spiritual bangsa Israel. Dari proses pembangunannya sejauh ini, kita dapat belajar pentingnya memberi. Bukan apa yang terbaik menurut diri kita sendiri atau menurut orang lain, melainkan yang terbaik dari kita di hadapan Tuhan. Dengan kata lain, bukan apa yang orang lain miliki, bukan juga apa yang ingin kita miliki, tetapi apapun bakat yang ada pada diri kita saat ini, itulah yang sepatutnya kita lakukan sebagai pelayanan terbaik bagi Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita memikirkan dan menggali kelebihan apa saja yang telah disediakan Tuhan di dalam diri kita. Lalu, renungkanlah dengan cara apa kita dapat berkontribusi pada pertumbuhan rohani keluarga, gereja, dan lingkungan sosial kita. Mari kita berikan yang terbaik dari kita sebagai instrumen untuk memuliakan Tuhan di komunitas kita. Amin. Topik doa kita hari ini, yaitu para seniman yang memberi keindahan rohani. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita.
selalu